Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 5B, dengan nomor induk mahasiswa 1964-10154. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri bagian refleksi. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain, x aksen, y aksen. Transformasi sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi. Jadi, tadi sebelum kita memahami apa itu refleksi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu transformasi geometri. Nah, berhubung kita udah paham mengenai transformasi geometri, kita bisa melanjutkan ke bagian yang mau kita tuju, yaitu di bagian refleksi. Refleksi sendiri adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan-bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, jadi biasanya orang menyebutkannya ini dengan refleksi atau pencerminan. Ternyata refleksi atau pencerminan ini memiliki sifat unik. Yang pertama, bentuk bayangan dan gambar asli sama, namun dengan posisi terbalik. Jadi, kita bisa lihat dari gambar ini, ternyata bentuk gambarnya sebelah kanan dengan gambar sebelah kiri itu sama, tetapi gambarnya itu dengan posisi terbalik. Yang kedua, setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Jadi bisa kita lihat dari titik-titik yang dimerahkan ini, bahwasanya jarak antara yang ini, yang di ujung ini, di ujung bangun ini dengan yang ini itu sama, misalnya jumlahnya 5, di sini juga 5 gitu. Jadi sama. Lalu perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminannya. Ternyata refleksi itu mempunyai rumus umum yang terdiri dari 6 rumus. Dalam 6 rumus ini kita bisa menghafal dengan cara kita sendiri, menghafal dengan apakah itu dengan menulis, tetapi saya di sini ingin menjelaskan, ingin memberitahu gimana cara menghafal rumus umum refleksi ini. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, di mana hasil refleksinya itu adalah X, min Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, di mana hasil refleksinya itu adalah min X, Y. Nah, cara kita mudah menghafal antara sumbu X dengan sumbu Y, kita bisa lihat. Kalau misalnya di sumbu X, itu yang berubah adalah Y-nya. Kalau misalnya sumbu Y itu yang berubah X-nya. Jadi, misalnya kalau misalnya di sini Y-nya berubah, misalnya kita sebutlah 2,1 misalnya X, Y-nya. Berarti kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu X, berarti 2,-1. Gitu juga dengan sumbu Y. Berarti kalau misalnya anggap 2,1, berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu Y berarti min 2,1. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana hasil refleksinya adalah Y, X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, di mana hasil refleksinya itu min Y, min X. Nah, dapat kita simpulkan nih, ternyata dari nomor 3 dan nomor 4, garis Y sama dengan X itu, ternyata dia berbalik. Yang awalnya dari X, Y jadi Y, X. Nah, tadi kan garis Y sama dengan X ini kan positif nih bentuknya. Terus kalau misalnya yang garis Y sama dengan min X, hasil refleksinya itu harus min juga. Nah, jadi perbedaannya cuma itu aja. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, di mana hasil refleksinya itu 2H kurang X, Y. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, di mana hasil refleksinya itu X, 2K kurang Y. Kita masuk ke contoh soal, carilah hasil pencerminan titik A min 1,4 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Tadi kita udah ketahui bahwasanya ternyata untuk kita menentukan terhadap sumbu mana, kita bisa memasukkannya aja. Misalnya, kalau misalnya tadi udah kita ketahui, kalau misalnya sumbu X itu hasil refleksinya adalah X, min Y. Tinggal kita masukkan aja. Ternyata yang berubah kalau misalnya sumbu X itu adalah Y-nya. Berarti kalau misalnya ini tetap X-nya min 1, min 4. Kenapa min 4? Karena tadi awalnya itu adalah X, Y. X-nya min 1 dan 4. Berarti yang berubah itu adalah di sini. Yang awalnya positif jadi negatif. Yang kedua, sumbu Y sama dengan hasil refleksinya itu min X, Y. Yang berarti kalau misalnya awalnya tadi negatif, berarti jadi positif, 1,4.
Lalu garis Y sama dengan X, di mana hasil refleksinya itu tinggal kita balikkan saja, Y, X. Berarti yang awalnya tadi min 1,4, tinggal kita balikkan jadi 4, min 1. Nah, yang terakhir nih, garis Y sama dengan min X, di mana hasil refleksinya itu min Y, min X. Berarti tinggal kita balikkan dulu, lalu kita ubah tandanya. Min 4, min 4,1. Jadi kenapa sini min 4? Karena dia di sini positif. Awalnya itu X, Y-nya tuh Y-nya positif. Tapi jika waktu diubah ini jadi negatif. Min 4,1. Min lawan min jadi positif. Gitu. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.